Nah, dan pastinya juga apa ya, untuk mengenang kembali bukan kita berduka, atau tapi itu merupakan pendalaman gitu ya, supaya kita juga bisa bangkit kembali. Nah, jadi mungkin hal ini juga terkait dengan apa yang dialami sama Ibu Prof. Marniati, yang pasti juga mungkin kalau dari pemirsa nanti sudah cukup familiar juga ya dengan background beliau, itu juga yang pasti juga langsung get up dan juga langsung bangkit setelah tsunami. Nah, mungkin Ibu bisa kita kilas balik kembali sedikit ya. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau Universitas Budi Indonesia itu ya berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan juga untuk Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Nah, dan bahkan juga sangat cepat Bu ya. Iya. Mungkin kita sharing. Oke, mengingat tsunami ya, saya adalah saksi sejarah ya waktu itu. Usia saya masih 23 tahun ya, masih sangat muda sekali. Dan Ibu Diah sendiri adalah termasuk bagian daripada kejadian tsunami waktu itu. Agustus 2004 kita menerima izin dari Kementerian Pendidikan. Kita mendapatkan student kurang lebih 50 orang. Desember 2004 Allah ambil balik semua student, dosen, facility, dan semua yang kita ada, termasuk kedua orang tua pada masa itu. Mungkin kita ada orang yang cukup dekat terlibat dengan tsunami, dan masa itu syukur alhamdulillah Allah bagi ujian, tetapi juga Allah bagi hikmah. Jadi Ibu Diah pada masa itu kehilangan student, kehilangan facility, juga kedua orang tua kita, dan kita mesti bangkit kembali itu setelah 4 bulan kemudian. Kita memberikan informasi pada student bagaimana dia boleh melanjutkan pendidikan, untuk menghubungi kontak kami, diiklankan di media massa. Daripada kejadian itu datanglah 15 student. Dari semua student yang kita dapat hanya kembali 15. Selebihnya kita tak tahu apa dia meninggal, apa dia pindah, dan identiti tidak semua kita boleh rekam pada waktu itu. Dari situlah Ibu Diah kembali menawarkan kepada student untuk kuliah kembali dengan membayar biaya, dan kita akan menyewa kedai kembali untuk bermula perkuliahan. Itu memang peristiwa yang amat pahit, tetapi kita boleh lalui secara bertahap. Jadi setelah student itu masuk, tentu tantangan ujian sangat berat karena memang kondisi kita belum cukup siap untuk menjalankan perkuliahan. Banyak dosen yang tak ingin untuk mengajar dan sebagainya karena dengan fasiliti yang kurang. Tetapi cara Allah bermacam-macam. Allah hadirkan banyak dukungan daripada sahabat-sahabat untuk memberi bantuan secara finansial atau secara dukungan dan sebagainya. Akhirnya kita dapatlah melanjutkan pendidikan kembali, dan dengan seorang bidan pada waktu itu, dia sangat senior dan dia boleh menjemput banyak dosen-dosen untuk mengajar di universiti kita kembali. Dan mungkin itu juga perjalanan begitu panjang. Kami yang masih muda belum begitu paham bagaimana kita boleh mengelola perguruan tinggi ini dengan baik. Nah, tetapi dengan banyak dukungan teman-teman, alhamdulillah musibah itu boleh dilalui sampai dengan hari ini. Syukur alhamdulillah Allah bagi ujian, tapi Allah juga bagi rezeki yang lebih, sehingga Ibu Diah boleh berdiri hingga sekarang menjadi sebuah university pada tahun 2014, dan Ibu Diah juga melahirkan beberapa company baru dan juga mendirikan satu university baru yang ada di Sumatera Utara. Iya, Masya Allah ya, pasti juga ini seperti ya, mungkin itu yang menjadi kita patut ingat juga ya, seperti kata Prof. Marniati tadi, Allah itu memberikan ujian dan sekaligus hikmah, ya, dan pasti juga dalam waktu yang tidak lama. Nah, terus kalau ini mungkin kita juga pengen tahu juga dari sisi Bapak Edi Kamal gitu ya, mungkin ada masih ada kesan atau juga mungkin apa hal yang ringan gitu dari peristiwa tsunami 20 tahun yang lalu. Ya, baik. Pasca tsunami mungkin kita ceritakan peran dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh DMDI ya pasca tsunami. Pasca tsunami bulan-bulan pertama itu hadir tokoh-tokoh Melayu termasuk dari DMDI, dan pada saat itu Presiden DMDI itu menjabat sebagai Ketua Menteri Malaka. Dan beliau punya peluang untuk menghubungi para donatur yang bergabung dalam DMDI untuk membantu masyarakat pasca tsunami. Dan setelah beberapa minggu di sini, beliau terpikir kalau kenapa tidak di Aceh itu akan dibangun sebuah gedung, ya,
sebuah gedung yang diberi nama kemudian adalah Raimta, Rumah Anak Yatim Malaka Tsunami Aceh. Dan pada 2005 memang atas bantuan daripada DMDI secara keseluruhan dan beberapa donatur dari Malaysia membangun sebuah gedung yang berlantai 3 sekarang terdapat di Desa Puni, Aceh Besar. Kegiatannya adalah merekrut anak-anak yatim tsunami yang sekolahnya tingkat SMP atau sanawiyah sampai ke tingkat SMA atau madrasah aliyah. Semuanya dibiayai oleh DMDI. Jadi mereka anak-anak itu ditempatkan di gedung itu dan diberi makan, pakaian dan sebagainya, dan termasuk disediakan 1 unit bus. Dan pengurus ini mengantar anak-anak yang tinggal di asrama itu, anak korban tsunami, diantar ke sekolah. Tergantung mereka nanti memilih apa, SMP, sekolah agama dan sebagainya. Dan siangnya dijemput lagi dan malamnya diberikan pendidikan agama dan sebagainya. Dan pada saat itu mencapai 80 orang anak yatim yang diterima di situ, dan biayanya seluruhnya dari DMDI Malaka, dan berlangsung bertahun-tahun sampai kira-kira 2 bulan lalu. Karena sekarang kan tidak ada anak yatim lagi kan, udah 20 tahun. Jadi kemungkinan gedung yang 3 lantai itu akan dialihkan nanti sebagai tahfidz, dan juga nanti kita rekrut anak-anak Aceh yang bukan sekedar bukan di sekitar asrama, tapi kita juga jemput dari kabupaten yang jauh. Nah, kita tempatkan di situ, dan dalam hal ini DMDI tetap masih membiayai, tapi mungkin bukan karena sekolah pada anak yatim ini, tapi kepada tahfidz. Kalau kemarin itu sebagai asrama untuk anak yatim tsunami. Jadi ini adalah bantuan yang nyata yang barangkali bisa kita lihat sampai saat ini, sebuah gedung dan termasuk bantuan-bantuan lainnya pada beberapa saat pasca tsunami oleh DMDI. Baik. Oke. Nah, dan pastinya karena juga ini merupakan bincang-bincang kita juga spesial talk show untuk edisi memperingati 20 tahun tsunami. Mungkin saya kembali lagi ini untuk ke 3 narasumber kita ya untuk edisi kali ini. Mungkin dari sama Bapak Zawahir ya Pak ya. Nah, jadi mungkin apa sih mungkin pandangan-pandangan khusus atau juga hal apa yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya, nah, untuk jadi bisa bilang untuk mitigasi atau juga untuk persiapan kedepannya terkait bencana gitu dan peristiwa tsunami yang besar mungkin. Dan juga satu lagi dari kemajuan yang cepat gitu ya, recovery yang cepat gitu. Nah, jadi mungkin apa sih gitu yang bisa kita pelajari dari kejadian 20 tahun tsunami itu? Okey, saya terlibat dalam bidang NGO ni sebenarnya sudah lebih 20 tahun, Pak ya. Jadi banyak kesilapan ya, di mana kadang-kadang kita sendiri dalam NGO pun, contoh apa yang berlaku di Malaysia sendiri, banjir. Kita sedia maklum bila hujung tahun pasti ada monsun timur laut ya, melanda, hujan lebat dan sebagainya ya. Jadi persediaan itu sebenarnya tidak di tahap yang orang kata yang sepatutnya lah. Jadi seperti juga bencana tsunami memang tidak dijangka, tapi dengan berlakunya tsunami, segala agensi lah, kalau di Malaysia itu kita panggil NADMA lah, agensi bencana ya, mereka harus persiapkan diri lah. Sama juga macam NGO, kita harus persiapkan diri ya, dengan stoknya, dengan barangannya dan sebagainya. Jadi bila berlakunya bencana, kita akan dapat terus ke lapangan secepat mungkin. Dan yang paling penting adalah dana ya, dana sebenarnya. Kadang-kadang kita nak bergerak tanpa dana, kita tak boleh nak bergerak kan. Jadi dana itu adalah sangat-sangat penting pada kita sebagai NGO. Bila kita dah ada ready, orang kata available dana ya, ataupun sumber kewangan yang mencukupi, jadi bila berlaku je bencana, kita dapat terus segera ke lapangan tanpa
menunggu ya daripada sumbangan daripada donatur-donatur dan sebagainya. Jadi itu yang harus NGO dan juga pihak kerajaan sendirilah ya pelajari, kerana bencana ni dia akan berlaku sentiasa ya. Saban tahun, mungkin saban bulan akan sentiasa berlaku bencana seperti di Indonesia sendiri ya, berada di bawah lingkaran ya gunung berapi kan ya. Jadi harus sentiasa bersedia di situ silapnya. Contoh seperti mana banjir ya, walaupun kita tahu hujung tahun itu pastinya banjir, tapi mereka tidak mahu berpindah ya. Jadi bila berlakunya banjir, jumlah kerosakan, kerugian semakin tinggi. Jadi ini satu-satu yang harus kita pelajari ya, supaya kita bersedia lah untuk sebarang bencana ataupun malapetaka lah, sentiasa bersedia setiap masa. Okey.